Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Tobing dengan NIM 11S24035. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai praktikum yang pertama pada mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang keempat dengan topiknya itu adalah palinter. Jadi em, pada tugas kali ini, kita akan mencari nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah dari angka-angka yang akan diinput pada program nantinya. Lalu bagaimana kode program yang saya buat untuk menyelesaikan tugas ini? Mari kita lihat. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oke, langsung saja. Di sini ada import ya. Jadi eh, di sini ada import dan deklarasi kelas atau media. Oke, di sini import itu ada scanner yang artinya untuk ini scanner ini dipakai untuk membaca input baris demi baris. Kemudian di sini ada array list untuk menyimpan input dalam urutan dan ada hash map yang dipakai untuk menyimpan pasangan kunci nilai seperti frekuensi gitu. Kemudian di sini kita membuat kelas. Kelasnya itu adalah studi kasus 4. Jadi semua kode programnya ini berada di kelas di studi kasus 4 ini. Kemudian di sini ada public static void main scanner input sama dengan new scanner. Di mana ini adalah titik mulai program. Di sini input akan baca baris dari pengguna. Kemudian kita masuk ke struktur data yang dipakai. Jadi di sini ada beberapa struktur data dimulai dari frekuensi nilai di sini. Ini adalah untuk menyimpan berapa kali setiap angka muncul atau key-nya itu sama dengan angka lalu value-nya itu sama dengan count. Kemudian di sini ada frekuensi sementara di mana ini adalah peta sementara yang dipakai pada bagian paling jarang. Kemudian di sini ada total per nilai yang artinya nanti em, struktur data ini akan menyimpan jumlah total per angka, misalnya 4 yang misalnya angka 4 yang muncul 3 kali sehingga totalnya 12 dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hitung terbanyak yang artinya eh, struktur ini akan membantu saat menentukan nilai yang paling sering muncul. Dan di sini ada daftar input nilai yang fungsinya adalah menyimpan semua angka sesuai urutan input. Kemudian di sini kita akan menginput datanya. Ini adalah code untuk menginput data. Nah, di sini program akan membaca tiap baris ya. Program akan membaca tiap baris. Lalu jika barisnya sudah menginput uh, tanda garis putus-putus 3 kali seperti ini, maka program akan berhenti membaca. Nah, kemudian di sini ada first integer, yang dimana artinya ini untuk mendapatkan integer nilai. Kemudian di sini frekuensi nilainya akan diupdate tambah 1 angka. Kemudian eh, program akan menyimpan angka ke daftar input nilai untuk menjaga urutan inputnya. Kemudian di sini kita akan mengkonversikan array list ke array primitif. Selanjutnya di sini kita mulai menghitung ya. Di sini adalah kode program untuk mencari nilai tertinggi dan terendah. Logikanya seperti ini. Inisialisasi untuk max nilainya dan min nilainya itu dengan elemen pertama. Loop tiap elemen jika lebih besar dari max nilai, maka update. Jika lebih kecil dari min nilai, update juga gitu. Lalu hasilnya nanti max nilai itu sama dengan nilai terbesar input dan min nilai adalah nilai terkecil input.
Kemudian di sini kita akan cari jumlah total terendah. Nah, ini adalah code-nya. Jadi logika codingnya ini seperti ini. Total total per nilai dikumpulkan sambil ngeloop untuk tiap kemunculan nilai. Lalu kode menambahkan nilai ke total per nilai di sini. Jadi, nah, jadi total per nilai n pada akhirnya sama dengan n dikali eh, frekuensi n. Oke, kemudian di sini kita akan di sini hasil akhirnya ya, hasil akhirnya itu nilai dengan jumlah terendah diset sebagai angka yang terakhir kali membuat jumlah baru menjadi nilai terendah yang ditemukan selama loop. Jadi total terendah adalah nilai akumulasi total untuk angka itu saat itu juga. Kemudian kita di sini akan mencari frekuensi maksimum atau berapa kali nilai yang paling sering muncul. Jadi logikanya di sini, nah logikanya di sini loop lewat semua elemen input, lalu melihat frekuensi nilainya untuk setiap angka. Lalu frekuensi maksimum menyimpan nilai frekuensi terbesar yang ditemukan. Setelah loop ini, frekuensi maksimum akan menjadi jumlah kemunculan tertinggi dari satu angka. Misal 3 kali kalau ada angka yang misalnya akan ditulis 3x kalau angka tersebut muncul 3 kali. Kemudian di sini ada kode untuk menghitung nilai yang paling sering muncul juga, ya. Jadi ini adalah seperti fase keduanya lah. Nah, logikanya seperti ini. Kita akan menghitung eh, nilai terbanyak, menghitung nilai terbanyaknya berapa kali kita menemui tiap angka selama loop ini. Kemudian ketika jumlah muncul untuk suatu angka mencapai frekuensi maksimum, maka program menetapkan angka itu sebagai nilai paling sering dan kita langsung break di sini. Itu artinya apa? Artinya bila ada beberapa angka yang sama frekuensinya, maka program akan memilih angka yang pertama kali. Jadi dia akan memilih angka yang pertama kali dalam urutan input yang mencapai frekuensi maksimum gitu. Kemudian di sini kita akan mencari nilai yang paling jarang muncul ya. Jadi ini adalah code-nya untuk nilai yang paling jarang muncul. Nah, nilai paling jarang di start dengan elemen pertama. Frekuensi minimumnya di set 1. Lalu frekuensi sementara dimulai menyimpan satu kemunculan untuk elemen pertama. Loop selanjutnya menambah jumlah kemunculan tiap nilai ke frekuensi sementara. Lalu jika saat ini nilainya sama dengan nilai paling jarang muncul, maka kode masuk ke loop dalam nilai untuk mencari kandidat berikutnya yang belum ada di frekuensi si sementara ini. Kemudian program akan menambahkan kandidat angka ke frekuensi sementara dengan nilai 1. Lalu akan di-set frekuensi minimum sama dengan 1 dan mengubah indeks D sama dengan J di sini. Ini artinya supaya outer loop melompat ke posisi kandidatnya itu. Lalu nanti hasil akhirnya adalah nilai paling jarang. Artinya nilai paling jarang itu adalah angka yang dipilih oleh proses sekuensial ini, yaitu angka yang pada saat pencarian pertama kali ditemukan belum tercatat di frekuensi sementara. Kemudian kita di sini akan mencari jumlah total tertinggi atau frekuensi terbesar dari totalnya. Nah, di sini, nah ini adalah code untuk menjalankan
untuk mencari jumlah total tertinggi ya. Nah, untuk tiap angka unik itu dihitung total sama dengan angka dikali frekuensi angka. Ini artinya berapa jumlah jika kita menjumlahkan angka itu sebanyak frekuensinya. Lalu total tertinggi di sini itu menyimpan nilai total terbesar yang ditemukan. Jika ada yang totalnya sama, maka kode memilih angka yang lebih besar. Makanya dibuat di sini angka lebih besar nilai dengan total tertinggi. Lalu di akhir kita akan menemukan nilai dengan total tertinggi dan frekuensi nilai dengan total tertinggi tersebut dengan menyimpan angka yang menghasilkan total terbesar dari beberapa kali angka itu muncul. Jadi yang terakhir program akan mencetak hasil. Di sini ada tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, jumlah tertinggi dan jumlah terendahnya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai code-nya. Lalu kita lakukan compile dan run. Setelah berhasil di-compile, kita kita membuat kita memanggil. Membuat di sini setelah berhasil dipanggil, kita akan menginput nilainya. Kita ambil contoh dari ini ya, dari modulnya. Kita uji untuk TC3. Oke, ini untuk TC3 kita salin. Kemudian untuk mengakhiri inputnya kita buat eh, garis putus-putus banyak 3 kali ya. Garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian program akan menghasilkan, kita lihat di sini, tertingginya itu 100. Berarti nilai tertinggi dari inputan yang ada di sini adalah 100. Kemudian terendahnya 1, terus terbanyaknya ada 95 dengan 4 kali kemunculan angka 95 di input ini. Kemudian ada tersedikit, itu angka 83 dengan frekuensinya 1 kali. Kemudian jumlah tertinggi itu 95 dikali 4 sama dengan 380, dan jumlah terendah 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang ada pada modul, output yang ada pada modul. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode program ini untuk menyelesaikan studi kasus 4 sudah berjalan dengan baik. Jadi sekian video presentasi saya mengenai studi kasus yang keempat ini. Terima kasih.